Oke, kalau disuruh pilih budget 3 jutaan, kalian mending pilih Android atau pilih iPhone? Pasti jawabannya banyak sekali perbedaan antara si A, si B, si C, dan si D ya. Intinya banyak banget perbedaan antara Android dengan iPhone. Tapi kalau lo tanya ke gue pilih mana, video ini lebih cenderung gue bakal memihak ke Android dulu. Ini ada dua part ya. Yang part satu kita bakal memihak ke Android biar gue pengen kasih lihat keunggulan-keunggulan si Android ini ketimbang si iPhone. Dan part 2-nya gue bakal memihak ke si iPhone. Gue bakal ngasih lihat kelebihan-kelebihan iPhone dibandingkan Android. So, video ini sebenarnya bersifat netral, tapi ini berdasarkan sudut pandang gue kenapa gue lebih pilih Android untuk part yang video ini. Nanti part keduanya kenapa sudut pandang gue lebih memilih iPhone untuk part keduanya. Oke. Di budget 3 jutaan gue ambil contoh dari kedua handphone ini karena gue lagi megang kedua handphone ini tepatnya di harga yang sama mirip-mirip di 3 jutaan. Untuk budget 3 jutaan kalau buat yang inter-interan kalian bisa dapat iPhone XS varian Max misalnya. Dan untuk kubu Android ya di sini gue pakai Vivo V40 Lite yang bakal gue coba bandingkan dengan si XS ini di budget yang sama di sama-sama 3 jutaan. Ya memang gak Apple yang satu mantan flagship, yang satu no way from this flagship smartphone edition. Ya ngomong apa sih Kima ini? Oke. Yang pertama bisa gue sampaikan adalah kita bahas dari sisi desain dulu. Karena kedua handphone ini punya sudut pandang dari sudut siluet apapun itu dengan yang sangat berbeda sekali dengan si XS Max ini. Kita bahas dari desain dulu. Kira-kira kalau ditanya budget 3 jutaan, Android 3 jutaan, apakah desainnya lebih baik ketimbang iPhone yang harga 3 jutaan? Of course, yes. Gua bisa jawab itu iya gitu. Kalian perlu bukti untuk membuktikan bahwa desain yang ada di Android 3 jutaan itu bisa lebih fresh, lebih bagus. Ini menurut sudut pandang gue ya daripada si iPhone. Nah kalau kita lihat desain XS ini, anjir. Lo 3 jutaan lo dikasih desain zaman dinosaurus men. Desain yang ada di XS itu sama aja dengan desain yang ada di first generation phone di iPhone X. Jadi kayak ya udah sih lo kayak sebelum beli juga lu udah tahu gitu, lu udah tahu feel megangnya, lu udah kayak bisa ngebayangin anjir gue kalau pakai iPhone XS ya udah gitu ada poninya gitu. Sedangkan kalau lu beli Android yang harga 3 jutaan banyak banget desain-desain yang baru, yang kekinian, yang lo harus mana desain yang you can choose by ya pokoknya kalian bisa pilih dengan sesuai kemauan kalian ya kan. Contoh di budget 3 jutaan gue bisa pilih Android dengan colornya mirip-mirip kayak iPhone 15 Pro gue yang pure titanium edition ya, jadi warnanya sama gitu ya. Of course ini bukan titanium bukan titanium layaknya kayak iPhone, but at least gue bisa menyocokkan, maksudnya bisa memenuhi hasrat gue. Anjir gue bete ini beli HP apa ya, gue pengen pilih yang fresh gitu. Kalau lo beli iPhone burik desainnya ya, apalagi budget 3 jutaan itu pilihannya sangat terbatas. Sedangkan lu pilih Android bisa warna titanium ala-ala kayak iPhone yang terbaru ya kan, bisa yang gak usah pakai boba kalau lu bosen sama boba yang ada di iPhone. Nah kalau lu pilih iPhone budget 3 jutaan, paling stuck lu dapat yang single kamera atau double kamera kayak iPhone XS ini. Dan ini desain ini ya desain yang diimplementasikan dari desain iPhone 7 seri 7 Plus ke 8 Plus, ke iPhone X dan XS dan XS Max. Itu desainnya sama aja, udah kayak zaman meteor waktu ngantam dinosaurus ya kan. Jadi menurut gue kayak lu gak bisa ngarep apa-apa dari desain yang kuno yang ada di iPhone budget 3 jutaan. So di poin ini kalau lu ngomongin soal desain di budget 3 jutaan, lu pilih Android gak hanya Vivo V40 Lite ya, banyak banget desain-desain handphone yang lebih wah gitu ketimbang iPhone. Sedangkan iPhone itu sangat-sangat terbatas sekali desainnya. Jadi kalau kita ngomongin soal desain, kalian bisa lihat sendiri bahwa siluet-siluet yang ada di Android itu tuh berwarna sekali. Kalian mau pilih yang colorful, yang warnanya monoton, semua ada. Bahkan yang mirip-mirip kayak iPhone budget 3 jutaan banyak sekali. Nah teruntuk untuk Vivo V40 Lite ini, kalian bisa lihat sendiri desain ini fresh banget. Nggak hanya desainnya aja penyegaran, ada penambahan fitur-fitur gimmick yang menurut gue it's okay gimmick, tapi setidaknya baru gitu kayak aura like ya kan, dan berbagai macam tambahan model hardware lainnya yang menurut gue ini benar-benar baru banget. Kalau kita bandingkan di harga yang sama-sama 3 juta dengan Android dengan iPhone, lu bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri iPhone itu desainnya seperti ini. Intinya baru ngomongin soal desain aja mulut gue udah sedikit berbuih ya. Kalau di poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa budget 3 jutaan, kalau dana lu ngepas cuma 3 jutaan, pengen pilih punya handphone yang gak ngebosenin, lebih fresh, atau kalian lebih sukanya warna dewasa, monoton ya, misterius, warna-warna black itu banyak banget Android yang bisa kalian pilih, tapi tidak dengan iPhone. Kalau iPhone budget 3 jutaan gue bisa sebutin salah satu nih ya, di mulut gue aja gue bisa sebutin iPhone X iBox, iPhone XS Max, iPhone XR ya kan, iPhone SE Gen 2 ya kan, yang non resmi dan yang resmi. Itu boring banget. Oke, itu yang pertama kita ngomongin desain. Yang kedua ngomongin soal brightness. Ini masalah display ya. Untuk display
Si Vivo V40 Lite HP 3 jutaan yang satu ini tingkat kecerahan brightness ya, si Android 3 jutaan si V40 Lite ini itu tembus di atas 1000 nits. So, can you imagine that? Dengan layar brightness yang cerah ini, apa yang bisa kalian lakukan? Banyak sekali. Bisa dipakai main handphone di luar ruangan, tanpa takut silau, pakai kerjaan lapangan. Kalau kita mengacu kepada iPhone, desain iPhone yang budget 3 jutaan ini, kalian bisa lihat sendiri brightness iPhone XS Max hanya di bawah 1000 nits. Jauh dari kata 1000 nits. Jadi tingkat kecerahannya beda sekali ya. Kalau kalian mau brightness yang sama dengan Android ini, kalian harus ngerogoh kocek 5 juta, 6 juta, 7 juta untuk varian resmi. Contoh kayak iPhone 12 ya. Lu bisa bayangin harganya berkali-kali lipat, tapi nggak bisa disalahin juga ya. Kalau memang kalian mau berasa bersaing dengan Android, memang harganya udah beda level gitu. Karena Apple itu ya flagship ya, kalian nggak bisa ngebantah itu. Kalau lu mau ngerasain handphone-nya lebih perfect dari Android, memang untuk produk Apple ini harus mengucurkan dana alokasi budget ya, anggaran alutsista yang sedikit lebih banyak ketimbang Android. So, lu harus ngeluarin duit hampir bahkan 2 kali lipat lebih untuk bisa setara kecerahan layarnya dengan Android. Dari gambaran ini, kita bisa melihat bahwa semua itu sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kalau kalian yang tak terlalu butuh apa semua yang ada di iPhone, of course, spek to speknya Android itu bisa menang di atas kertas. Nah sekarang gue ngomongin soal performa. Untuk XS, tapi kan XS Max kan kalian bisa lihat bang, lu kan bisa lihat bang, skor Antutunya masih 683.000. So itu tinggi banget dong. Kalau dibandingkan dengan Vivo V40 Lite itu skor Antutunya tak ada apa-apanya. Nah kalau kita ngelihat data speknya yang ada di Vivo V40 Lite ini, skor Antutunya cuma 575.000. Sedangkan iPhone skor Antutunya tembus di 600.000 lebih. Jadi kalau dari sisi performa bang, berarti budget 3 jutaan kita lebih worth it beli iPhone dong. Karena performanya lebih bagus, kenapa harus pilih Android? Gini, gue coba jelasin ya. Kalau kalian beli iPhone jadul, contohnya kayak iPhone XS Max yang gue pegang ini, kalian bakal mengalami hal yang pasti sama dengan gue. Rata-rata iPhone XS Max itu baterai udah gantian. Karena gue beli handphone ini, itu baterai udah gantian juga. Dan waktu gue pakai handphone itu cepat panas, kurang awet baterainya. Dan gue coba ganti lagi baterai, ternyata dapatnya yang gak bagus juga. Jadi baterai itu pengaruh banget ke chipset A12 yang ada di iPhone XS Max ini. Jadi meskipun skor Antutunya tuh di 600 ribuan, pada dasarnya karena baterainya tuh udah gantian, udah KW. Of course kita kalau beli iPhone XS Max di Indonesia saat ini itu udah pada second-an semua dan baterai udah gantian semua. Jadi menurut feelingan gue ya, ini menurut apa yang gue pakai ya, berdasarkan apa yang gue rasakan, XS Max ini skor Antutunya udah bukan 600 ribuan lagi. Gue bisa feeling kayak mungkin udah di under sekitar 500 ribuan lah. Beda-beda tipis banget sama si Vivo ini. Even gue coba main game PUBG di handphone ini tuh nge-lag banget. Ada beberapa lagi gitu dan handphone ini panas banget ya. Jadi gue kurang recommended juga iPhone XS Max ini untuk ngegame meskipun skor Antutunya masih lebih tinggi daripada Android yang harga 3 jutaan. Dari poin ini gue bisa ngejawab bahwa kalau lo beli iPhone XS Max, lo bukan beli spek yang skor Antutunya 600 ribu. Karena rata-rata iPhone XS Max itu baterai udah gantian dan rata-rata baterai itu diganti KW. Jadi dari sisi performanya juga udah beda. Maupun performa chipsetnya maupun performa ketahanan baterainya. Nah di sini gue kecewa banget sama iPhone XS Max. Dan ini bukan hanya gue aja yang ngalamin. Teman-teman gue yang pakai iPhone seri-seri old juga rata-rata sama. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena ya tahu sendiri di Indonesia nyari baterai ori Apple tuh sangat-sangat sulit. Ya memang Apple tuh selalu menganaktirikan kita ya kan. Dan lu bisa lihat sendiri iPhone 16 aja, alah ngurusnya susah banget sih Apple. Jadi kesimpulan gue ya, kalau buat ngegame memang si Vivo V40 Lite ini memang cenderung gak ada worth it-nya sama sekali. Tapi kalau kita flashback mengingat konten ini perbandingan 3 juta Android versus 3 juta iPhone, gue tetap lebih cenderung ke Vivo ini. Dan kalau dirasa ya, gue ngegame pakai Vivo ini memang performa gamenya nggak yang gimana-gimana, grafiknya juga kalah sama si iPhone ini ketika gue coba main PUBG, tapi ini jauh lebih stabil. Kayak oke, smooth, tapi bukan yang lancar banget, tapi setidaknya lebih stabil dibandingkan iPhone XS Max gue yang panas dan kadang udah nge-lag parah. Sekarang lanjut ke poin berikut yang menurut gue Android jauh lebih worth it di harga 3 jutaan ketimbang iPhone. Seberapa kencang sih iPhone harga 3 jutaan ya? Kalian bisa tebak paling 18 watt ya kan. Sedangkan si Android dikasih charger 80 watt. Dan yang lebih penting itu udah include sama kabel yang udah support adaptor itu ya. Jadi udah satu paket, udah all package, nggak cuma bacot gitu kayak ini 80 watt kabelnya mana, nggak, udah dikasih juga include kabelnya.
Dan kalau lo beli Android itu udah rata-rata udah kenceng super fast ngebut semua, sedangkan kalau lo beli iPhone kendala utamanya adalah adaptornya di samping baterainya. Baterainya kecil, cepat habis, panas, ketika ngecas tidak sengebut Android. Dan ini gue rasain ya, ini nggak hanya bacot aja. Gue nyoba HP ini ya, gue udah nyoba HP ini seharian dan gue ngebandingin, gue coba habisin keduanya. Dan memang iPhone XS Max gue ya lebih cepat habis, HP-nya lebih cepat panas dan ngecasnya lama. Tidak sekencang si Android. Jadi udah beberapa poin gue sodorkan bahwa kalau kalian nggak menuntut yang gimana-gimana ya, kayak cuma pemakaian ringan, nggak ketergantungan sama iOS, menurut gue fine-fine aja sih kalau 3 jutaan lebih cenderung ke Android ketimbang iPhone. Jadi menurut gue beberapa poin tadi menurut gue udah cukup ya memvalidasi bahwa iPhone ini untuk harga 3 jutaan itu udah bisa digoyang. Market 3 jutaan si iPhone second ini udah bisa digoyang lah. Ya nggak bisa ditipu lah kalian meskipun dapat updatean iOS terbaru di iPhone XS Max ini. Ya iOS 17 aja cepet panas sih XS Max ini, apalagi lu upgrade iOS yang gen terbaru. Menurut gue bakal lebih ya udahlah, nanti gue bakal bahas di video terpisah. Dan satu lagi hampir aja kelewat sama gue, kalau kita ngomongin budget 3 jutaan Android versus iPhone, kamera bagusan mana? Jelas kalau lo pengen feature yang jauh lebih, kalian pilih aja Android. Karena di Android aja kalian bisa lihat si Vivo 40 Lite ini dengan pergimik-gimikan baru, ada fitur-fitur baru yang disematin di fitur kameranya. Menurut gue ini jauh lebih inspiratif ketimbang apa yang ada di iPhone dengan budget 3 jutaan. So, di sini di video kali ini gue coba memihak ke Android dulu ya. Di sini poin-poin ini menurut gue cukup masuk akal karena gue pakai kedua handphone ini kayak nggak nyadar aja anjir gue. Tahun 2024 tuh berubah banget ya kan. Android 3 jutaan segampang itu ngebis si iPhone harga 3 jutaan. Next video part berikutnya gue lebih cenderung ke iPhone. Coba stay tune dulu di channel Gak Jelas ini.